Pokoknya banyak cacian, bulian saat itu. Tapi saya yakin saat itu saya harus memperkenalkan ini. Waktu itu karena mereka belum tahu, kita ditempatin di kamar mandi gitu ya, toilet gitu untuk make up segala macem gitu, kayak gitu. Makanya proses yang gitu saya bilang nih diskriminasi. Yang lain-lain dapat ruang artis sendiri, kenapa pantomimer selalu make upnya di toilet? Cuman semakin kesini saya bilang enggak, kita butuh ruang juga, harus dimanusiakan juga bahwa kita butuh ruang make up sendiri. Kalian jodoh ya? Itu di tengah meeting. Ya kan? Di tengah meeting. Saya di sebelah sini, Mas Septian di seberang saya. Nah, beliau ini klien itu ada di tengah-tengah dan itu kalau orang zaman sekarang bilang mungkin six sense ya. Kalau kita di flashbackin, semua mengandung bawang. Ada flashback sedikit lah cerita tentang apa yang dilakuin. Saya juga pengen Mas Septian happy. Jadi setiap hari Senin saya juga butuh me time untuk jalan, entah ya ke salon, memanjakan diri dan segala macam. Nah tiba-tiba baru sebentar nih, yang gimana? Iya sebentar saya pulang. Jadi udah nggak ada, kami udah saling melengkapi. Jadi lepas sebentar tuh buat kami aneh. Aku sedih jika kamu nggak bahagia. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan cerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang aktor dan pantomimer yang memulai karirnya sejak tahun 80-an. Ia mengabdikan hidupnya untuk perkembangan seni pantomim di tanah air. Ia bahkan mendirikan sebuah sanggar pantomim dan kerap sekali mengadakan kelas pantomim gratis untuk menarik minat anak muda. Kecintaannya terhadap dunia pantomim membuat ia dinobatkan sebagai maestro pantomim Indonesia. Ada banyak momen jatuh bangun yang menemaninya mengembangkan seni pantomim ini. Ia bahkan sempat mengalami kerugian finansial. Namun, istrinya tidak pernah mengeluh atau meremehkan perjuangan sang suami. Ia justru menjadi garda terdepan yang melindungi dan memberikan dukungan di saat sang suami hilang arah dan hampir menyerah mewujudkan mimpinya. Inilah mereka, Septian Dwi Cahyo dan Uci Ananda. Hai, selamat datang. Aduh, aku sama Mas Septian nih 15 tahun gak ketemu? Lebih kali ya. Lebih ya? Lebih, oh my ya. God. Tapi Mas, dari dulu sampai sekarang ingin menanyakan, gimana sih karirnya tuh awalnya bisa menjadi di jalur pantomim? Ini agak sedikit ini ya, perlu perjuangan dan perlu keyakinan yang lebih gitu. Karena saat itu tuh tahun berapaan tuh? 80-an. 80-an. Umur saya sekitar kurang lebih 9 tahun. Oke. Saya itu udah aktif sebetulnya dalam dunia seni tari. Emang almarhum ibu saya tuh concern banget anaknya harus belajar seni gitu. Jadi kita diajarin nari, diajarin teater gitu. Nah, waktu saya belajar teater itu di tim ada satu pertunjukan dari seniman pantomim Prancis waktu itu, Pradel, tampil. Kita teman-teman teater itu nonton gitu ya. Saya masih kecil gitu, duduknya paling depan panggung gitu, nonton gitu ya. Saya melihat di situ dia mainin cerita tanpa menggunakan properti, tanpa menggunakan dialog, tapi saya melihat di situ ada kuda, ada pintu, ada hujan, ada angin. Hanya dirinya hanya sendiri. Dengan tubuh dan ekspresinya aja. Saya baru tahu saat itu namanya seni pantomim. Nah, ketika saya kecil itu saya kepengen banget saya bisa itu. Karena saat itu kan belum familiar seni pantomim itu di Indonesia. Hanya ada beberapa aja. Salah satunya mahasiswa IKJ, almarhum Mas Sena Utoyo dan Didi Petet. Mas Didi Petet. Didi Petet juga? Iya, dia belajar pantomim saat itu.
Nah, saya akhirnya mencoba untuk juga berguru sama beliau. Akhirnya saya dikasih tahu teknik-tekniknya bahwa ini seni pantomim. Seni yang tidak pakai dialog tapi kita bercerita melalui gerak tubuh dan ekspresi. Akhirnya saya kembangkan terus sampai sekarang. Itu perlu keyakinan dan perlu perjuangan karena saat itu ketika kita pakai makeup putih, masyarakat melihatnya nih apa sih laki-laki kok pakai makeup putih gitu. Udah kayak apa, pokoknya banyak cacian, bulian saat itu. Tapi saya yakin saat itu saya harus memperkenalkan ini karena ini sangat baik. Apalagi membuat imajinasi kita semakin ini kuat gitu ya. Akhirnya saya yakin di situ untuk selalu ngembangin pantomim sampai sekarang. Oke. Umur berapa atau momentum apa yang bisa menjadi pengukuhan terhadap jalur itu? Karena kan tadi dinyatakan bahwa butuh keyakinan. Keyakinan itu kan by proses. Ya. Nah, ada momentum apa yang akhirnya mengukuhkan inilah yang akan saya pegang? Saya entah dari mana ya, cuman mungkin ibu saya kasih tahu lebih baik kamu menjadi pionir dibanding jadi follower gitu ya. Wah. Jadi kira-kira apa ya yang bisa saya menjadi pertama yang memperkenalkan gitu dibanding nanti orang lain. Akhirnya saya jadi follower gitu. Makanya saya selalu cari sesuatu apapun konsep entah pertunjukan, entah kesenian itu sesuatu yang tidak banyak, tidak umum gitu. Kan sekarang ini tahun 2020-an, ini kan udah berbeda gayanya kan. Yeah. Banyak orang itu melakukan ya pembulian itu melalui sosial media. Kalau zaman dulu kan tidak ada, benar-benar harus real apa yang dilihat itu yang diucapkan. Berarti kan rasanya nusuknya luar biasa langsung real ada. Langsung, ya. Seperti apa sih omongan cemooh orang-orang di era itu? Ya, kalau penonton mungkin rasa mereka penasaran dan kaget mungkin ya. Oke. Kok ada anak kecil, laki, make upnya putih gitu. Mungkin awalnya shock, kaget aja. Akhirnya terlontarnya, loh, kok laki pakai make up gitu. Itu tuh yang pertama kali tuh yang oke. Tapi itu buat saya jadi kayak satu tantangan ledekan nih gitu. Ya. Oke. Tapi ini buat saya nggak apa-apa. Wajar mereka kaget gitu ya. Apalagi ketika itu penontonnya ada umurnya di bawah saya, anak-anak kecil gitu ya, mereka kadang-kadang nangis gitu kan. Ini refleks aja, mungkin refleks. Tapi ketika saya bergerak, saya memainkan pantomim, mereka amazing gitu, langsung mereka suka gitu. Bentuk lain mungkin kalau dari penyelenggara acara kayak IO gitu ya. Kurang memperhatikan bahwa pemain pantomim itu juga butuh ruang, terutama ruang make up yang mumpuni, kaca gitu. Kadang-kadang waktu itu karena mereka belum tahu, kita ditempatin di kamar mandi gitu ya, toilet gitu untuk make up segala macem gitu, kayak gitu. Makanya proses yang gitu saya bilang nih diskriminasi. Yang lain-lain dapat ruang artis sendiri, kenapa pantomimer selalu make upnya di toilet gitu. Memang bagus sih, AC besar gitu ya. Dan kotoran-kotoran bisa langsung dibersihin kalau di toilet gitu ya. Cuman semakin kesini saya bilang enggak, kita butuh ruang juga, harus dimanusiakan juga bahwa kita butuh ruang make up sendiri gitu. Berapa lama Mas Septian harus berhadapan dengan diskriminasi itu? Berjalannya waktu hingga akhirnya pantomim itu diakui di masyarakat. Tahun berapa tuh? Berapa lama? Itu mungkin 90-an zamannya breakdance. Oh oke. Itu kan orang udah mulai dikit-dikit kenal. Oh ini pantomim ya, ini ya udah mulai. Baru tuh udah mulai diakui gitu. Wah. 96-an ya. 86. Wah. 86. Itu baru mulai ada pengakuan untuk ya ada kenaikan kelas lah ibarat kata. Ya. Oke. Baik. Sebenarnya banyak sih yang sekarang juga masih terjadi gitu. Teman saya bilang sama senimannya bahwa kasih mereka informasi yang jelas, kebutuhan
pemain pantomim tuh ini gitu. Riders lah. Iya Supaya betul. mereka semuanya tahu gitu. Dari dulu sampai sekarang ya Mbak Uci, yang tidak pernah berubah adalah intonasinya Mas Septian kalau berbicara sangat empuk dan selalu kayak menenangkan. Padahal yang diceritakan tuh sesuatu yang pahit loh. Tapi selalu seperti itu. Ini Mbak Uci awal kenal sama Mas Septian berarti tahun berapaan tuh? 2010. 2010-an. Masih begitu tuh, tone-nya tuh masih enak kayak begini nih. Lebih diam. Lebih sih. Kayaknya itu kebawaan profesi ya. Mm-mm. Lebih diam. Lebih diam. Jadi ini udah yang lebih banyak. Lebih banyak. Karena terbawa dari sayanya dulu. Iya. Kita crossing jadinya. Iya. Saling melengkapi. Kalau dulu ya awal-awal saya kenal Mas Septian, yang saya tahu adalah Mas Septian itu hanya terdengar suaranya kalau lagi ngedirect. Lagi mengarahkan, pokoknya kalau kita mau ngomongin pekerjaan dan kreativitas, ada suaranya. Begitu break saatnya untuk ya ke ruang pribadi gitu ya, lebih banyak diemnya emang. Tapi kalau udah ngomongin pekerjaan, bagaimana bentuk kreativitas, baru ada kedengaran suaranya. Dan ternyata sekarang bisa lebih talkative lagi, Mbak Uci, Ya. sosok di balik itu. Oh, baik. Karena mungkin awalan saya kurang jujur kurang mengerti dengan orang diam kan. Akhirnya saya yang terus bicara yang akhirnya lama-lama tertular lah itu. Karena kan tidak mudah untuk membuat orang diam untuk sampai akhirnya nyambung dan mau untuk membuka obrolan gitu agak sulit kan. Nah, dulu tuh bisa saling kenalnya bagaimana? Project. Bener kan? Saya ngomong juga sama Mas Septian tuh masih ada kayak project pekerjaan satu hubungan dengan dunia kreativitas baru terdengar suaranya. Tuh kayaknya. Baru terdengar suaranya. Dan kebetulan teman yang memang saat itu saya dulunya MC juga. Terus ada yang juga temannya Mas Septian dari tim badut. Clownnya diperkenalkan lah. Tapi saya belum ada kreteknya karena cuma diajak jalan gitu aja. Kemana? Saya lagi ada urusan di tempat Mas Septian gitu. Saya tidak pernah berpikir apapun karena saya kebetulan orang yang kurang mengikuti pertelevisian, kurang taunya cari cuan gitu. Karena saat itu saya juga sudah punya tanggung jawab yang harus saya beban lah gitu ibaratnya. Saya udah tidak sempat untuk berpikir bertemu orang terus kayak zaman sekarang di install story-nya diikutin, apanya diikutin. Saya tidak. Friendster-nya kalau zaman itu. Oh, zaman dulu Friendster. Request teman dulu. Bener. Pertemanan ya. Iya. Tua sekali saya. Kalau saya paham berarti saya juga tua. Iya, jadi saat itu saya tidak ada kepikiran apapun. Jadi hanya show must go on, bertemu dengan Mas Septian, 1-2 project yang memang kita jalan bareng untuk meeting, dan ada satu klik yang saat itu saya rasa aneh gitu. Ada satu teman wanita bilang, "Kalian jodoh ya?" Itu di tengah meeting. Ya kan? Di tengah meeting. Saya di sebelah sini, Mas Septian di seberang saya. Nah, beliau ini klien itu ada di tengah-tengah dan itu kalau orang zaman sekarang bilang mungkin sixth sense ya, apa sih? Kayak instingnya lah, Intuisinya ada gitu. Jadi saya berhadap-hadapan tapi aman aja gitu, nggak ada masalah. Lagi tidak dalam, ini bukan juga kafe bukan meeting satu project ya, betul. Terus dia lihat ke arah saya, lihat ke arah Mas Septian, terus bilang, "Kalian jodoh." Seru ya. Oke. Kami sendiri aja nggak yakin dan karena baru kenal kan, dan kami tidak pacaran. Mas Septian ingat momentum itu? Apa yang ada di benak Mas Septian waktu mendengar ada orang, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada badai, tak ada apa, tiba-tiba? Kalau saya pertama kali lihat Uci, kretek saya ada. Oh, beda nih, oke. Jadi ya saya let it flow aja gitu. Sampai di mana sih kretek saya ini terkabul gitu ya. Oke. Enggak lama sih.
Sebulan. Prosesnya cepet gitu. Oh, jadi kalau untuk Mbak Uci di momen ada yang ngetuk palu ngagetin, Kalau Mas Septian sebenarnya dari awal udah ada nih rasanya. Oh. Cuman kayaknya nggak berani nembak gitu kayaknya ya. Jadi Itu sih udahlah, lucu deh. ini aja deh. Itu lucu. Oke. Kita jalan tidak pernah berdua. Itu selalu dengan tim. Tim ini maksudnya Ada teman. krucil. Oh, bukan. Teman-teman Event organizer lain gitu. Yang memang ini. Jadi ya di rumah pun kita rame-rame gitu, nggak ada ini. Terus tiba-tiba ada satu momen yang memang membuat saya yakin dengan beliau nih yang ada di sebelah saya. Saya kebetulan ayah saya sudah nggak ada ya, gitu ibaratnya. Saya terbiasa di dalam 1 minggu sekali itu selalu pergi ke makam beliau. Saya menyempatkan gimana caranya buat ke makam. Saya bilang jadwal saya hari ini saya nggak bisa diganggu. Dia bilang jalannya, tapi saya bilang jadwal saya nggak bisa diganggu. Saya harus ke makam bapak gitu kan. Tiba-tiba ngikut. Boleh nggak saya temenin? Sweet ya, sweet tuh nonton gitu ya. Ini Enggak, lebih sweetan ini. terus buat saya tuh langsung kretek yang sudah dirasakan Mas Septian, kretek lagi di saya karena tidak semua orang bisa tune di situ. Jadi ibaratnya kita bersyukur kita ada di dunia ini, tapi jangan pernah melupakan orang tua kita, terutama kakek, nenek, keturunan kita sampai ke atas itu adalah orang-orang yang berjasa sampai kita berdiri sekarang di sini. Leluhur kita, yang akhirnya chemistry itulah yang membuat saya kayaknya oke juga ini. Karena selama ini kan keegoan laki-laki ya, terutama ketika ini pasti kan mau kemana, pasti pengennya kan diajaknya ke kafe, nongkrong, hangout ya kan, tapi tadinya saya sempat berpikir gitu loh, apakah yang menjadi salah satu penghalang atau keraguan-raguan itu karena Mas Septian single dad dari 2 anak, terus Mbak Uci single mom dari 2 anak juga. Karena kan berbeda saat 2 orang lajang bersama dengan 2 orang yang kembali menjadi lajang dengan bersama dengan sudah punya buntutnya, itu kan beda gayanya. Tapi sedikit mungkin pembelajaran yang bisa dibagi juga, seberapa banyaknya sih pertimbangan bagi seseorang yang sudah memiliki anak untuk mencoba mencari pasangan baru lagi? buat siapa Mas Septian? Oke, dua-duanya. Karena ini dua-duanya kisahnya hampir sama perjalanannya kan. Sama-sama udah punya tentengan. Ya. Nah ini beda nih. Ya. Ada satu yang menyatukan kita berdua, yaitu titik saat itu kepasrahan. Titik kita pasrah. Jadi gini, momen seseorang kan ada di titik dimana orang itu harus diberikan kepercayaan untuk struggle. Setelah struggle, kita udah merasa kuat di tengah habis mungkin gitu kan, menangis dan segala macam kita udah jalanin. Sampai akhirnya kita sudah mulai menata perlahan, yang akhirnya kita mulai agak settle, bisa nguatin diri gitu. Tiba-tiba kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong pertemukan saya dengan seseorang yang mungkin, kalau dulu doa kita pasti yang sesuai keinginan kita. Tapi kalau seusia kami yang sudah diberikan tanggung jawab itu, doanya Tuhan tolong berikan seseorang yang terbaik menurutmu. Karena menurutmu belum tentu baik menurut saya. Karena ketidaknyamanan ini, tuntutan itu, apalagi kami sudah punya putra-putri kan. Jadi buat kami menyatukan itu, memberikan pengalaman lebih buat buat orang-orang yang ngobrol sama kita juga agak amazing. Dia bilang, kok bisa sih gitu. Tidak pacaran, ketemu, terus nikah, terus cocok. Enggak akan cocok. Karena apa? Orang yang sama-sama single aja nggak cocok. Kita cocokologi, maksudnya tuh dicocok-cocokin gitu. Dibeli, ibarat hidup tuh kan seimbang ya. Ketika yang ini lagi ini ya pokoknya gimana ya, diayun aja lah gitu.
Jangan mulai mengesampingkan ego-ego, kita lihat lagi yang namanya flashback kita, gimana kita berjuang untuk semuanya. Jadi ketika kita sadar apa yang kita perjuangin dan itu sama, ego udah nggak main lagi. Wow. Cinta yang dewasa. Dewasa karena sudah, mohon maaf Bu, prosesnya. Sanggup, belum tentu orang lain sanggup gitu. Makanya ketika kita diberikan kesanggupan, kita terima. Kuncinya satu Bu, kalau mau happy di kondisi apapun, kuncinya cuma satu, bersyukur. Karena apa yang kita punya itu belum tentu orang lain punya. Jadi ketika rasa syukur itu sudah ada di kami berdua, ya udah tinggal dinikmati. Sekarang tinggal menikmati perlahan-perlahan, karena by second-nya itu semuanya penuh arti. Jadi kita nikmatin aja. Kalau dari point of view-nya Mas Septian, di tahun 2010 itu kan tadi nyatakan, pertama kali udah duluan nih punya rasa getarannya ke Mbak Uci. Seiring waktu, kalau tadi saya melihat kan tadi kan di awal ceritakan bahwa ini ada pertukaran energi. Mas Septian yang Mbak Uci bilang sendiri sangat pendiam. Ketemu Mbak Uci ini mungkin pas ketemu Mas Septian saya merabanya adalah saat jiwa maskulinnya lagi tinggi karena harus menjadi pejuang. Iya, betul. Ya betul. Nah, apakah itu yang memikat matanya Mas Septian melihat bagaimana seorang perempuan dengan ketegaran dan kekuatan yang dimilikinya dalam menjalani ini? Apa sih yang mempesona Mas Septian pertama kali ketemu sama Mbak Uci di tahun 2010 itu dan seiring waktunya berjalan? Ya, yang mungkin permohonan saya sudah pada taraf sama. Apapun yang diberikan sama saya itu yang terbaik. Kepasrahan itu juga. Jadi apapun, nggak ada yang menurut saya itu sebuah cobaan, sebuah kesulitan atau enggak. Semua adalah jalan hidup saya yang harus saya syukuri dan saya terima dengan baik gitu. Pokoknya semuanya baik. Even sampai saya hari ini datang ke sini, ini akan ada yang baik yang akan saya terima gitu. Pokoknya saya terima baik semuanya, sampai kehadiran dia pun mungkin ini ya krek gitu ini kali ya. Tapi ya masih lama kan, tapi saya udah pasrah aja. Kalau ini yang terbaik pasti didekatkan ke saya gitu. Dan benar semuanya. Ketika saya apapun saya selalu bersyukur dan terima kasih gitu bahwa saya diberikan perjalanan hidup ini gitu. Oke. Pasrah dan mensyukuri. Itu yang membuat laju jalannya menjadi lebih ringan dan terasa arahnya mengalir. Sederhana ya, tapi Gimana? Ya, dicernanya simple ya gitu ya. Oke, kepasrahan, mensyukuri, maka otomatis jalannya menjadi lancar. Teorinya. Ini kita lagi ngomongin apa sih? Kita lagi berbicara mengenai cinta yang dewasa dan memang ternyata berbeda. Setiap orang punya kisahnya dan ceritanya masing-masing, tapi akhirnya saya menemukan narasumber yang menemukan cinta di tengah perjalanan hidup yang fasenya sudah berbeda secara umumnya. Dan kata kuncinya ya dua itu. Pasrah, bersyukur. Karena gini, ini mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ya, karena ini pertanyaan puluhan tahun dalam benak, ada kesempatan untuk bertanya. Mas Septian, profesi pantomim ini kan ya, tadi Mas Septian sempat cerita di segmen sebelumnya, dipandang sebelah mata. Bahkan untuk ruang berhiasnya saja sering diremehkan, didiskriminasi sampai ditaruhnya di toilet. Berarti kan pengakuan terhadap profesi pantomim ini kan masih minim. Tapi Mas Septian bisa meyakini dan menjalani, bahkan sampai detik ini top of mind-nya saya kalau ngomongin pantomim ya pasti Mas Septian dari dulu.
tidak pernah berubah. Karena profesi itu dipandang sebelah mata, lalu ketemulah dengan Mbak Uci di usia yang sudah sama-sama dewasa, sudah melewati segala hal. Mbak Uci bisa memilih pasangan yang mungkin kalau ini masih muda dipertanyakan profesinya apa, kan umum kan? Nah ini nih, makanya saya bilang ini pertanyaannya banyak banget nih. Satu pertanyaan A, B, C, D, E, F, G. Oke, dari situ dulu yang saya penasaran. Apa yang membuat Mbak Uci mau menerima Mas Septian dengan profesi yang, mohon maaf, dipandang tidak cemerlang di mata banyak orang? Nah, ini menarik nih. Itu kan menurut manusia. Tolong kamera di zoom. Itu menurut manusia. Dasarnya setiap manusia lahir juga nggak bawa apa-apa kan. Itu kan setelah perjalanan yang memberikan stempel itu kan lingkungan. Saya juga tadinya bukan siapa-siapa. Karena perjalanan membuat saya jadi siapa dan bagaimana itu kan perjalanan aja. Dan saya sudah nerima. Manusia hidup itu rezekinya cuma satu. Itu pun ketika kita mau menyuap, itu kadang-kadang bisa, bukan rezeki kita, mungkin rezeki semut di bawah, mungkin rezeki kuman-kuman ya kan, tiba-tiba jatuh aja tuh makanan. Jadi yang sudah di perut mungkin itu rezeki kita. Selebihnya tuh bonus. Termasuk saya mendapatkan suami yang ganteng ini kan bonus. Ganteng lahirnya lah, ganteng juga batinnya. Jadi buat saya yang terutama adalah perjalanan saya sudah panjang, Tuhan tolong tunjukkan untuk saya menikmati hidup ini di masa nanti penghujung saya. Saya dikasih amanah anak, saya dikasih amanah suami, ya kan? Kalau yang lain-lainnya itu bonus. Itu bonus. Bonus itu akan datang ke kita ketika kita bersyukur udah. Dan itu tidak disangka-sangka. Apapun rezekinya yang dibilang dipandang sebelah mata itu menurut manusia. Tapi ternyata di tengah perjalanan saya yang merasakan bahwa siapapun manusianya pasti akan merasakan berjuang kan. Jadi yang dianggap nothing jadi something itu bisa terjadi. Dan ketika kita yakin Tuhan akan memberikan itu ya optimistis, tiba-tiba ada aja dalam diri saya bahwa saya tidak akan menyerah. Saya sudah pernah sampai pada titik itu kan. Terus cuma karena pasangan saya harus nyerah juga. Oh tidak. Hidup carilah solusi ya. Bukan cari emosi, tapi cari solusi aja. Kalau cari emosi apapun kita bisa bawa rusuh, bawa marah gitu. Dan yang menenangkan kita berdua itu adalah kita punya tujuan juga bahwa kita masih dititipkan 4 anak. Jadi itu yang membuat kita, kalau kata orang kan malah berpisah ya. Banyak jangankan ini yang belum aja kadang-kadang berpisah. Kami justru itu yang membuat kami jadi bersatu. Karena anak-anak. Kami berjuang karena anak-anak. Tuhan menitipkan itu tidak sekonyong-konyong tiba-tiba ada sama kita berdua gitu. Ya itu yang membuat kita kuat. Ini salah satu yang bikin jatuh cinta ya. Iya. Hohonya gitu. Yap. Yes. Karena ya dia harus tahu semuanya gitu ya. Karena sebagai pelaku seni, seniman gitu ya. Banyak ini sih, banyak, saya tidak menyalahkan ya. Memang kadang-kadang kita bermain di dunia imajinasi yang banyak lah, yang luas tanpa batas gitu ya. Tapi ya ketemu Uci lebih realistis gitu ya. Jadi lebih diarahkan, lebih dibuat. Saya suka pernyataan dia ketika saya bilang ya inilah saya sebagai seorang pemain pantomim, aktor, sutradara, seniman lah gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Kalau kita mau hidup dari seni kita, kamu harus hidupi seninya. Gitu. Saya bilang oke, betul. Gitu. Jadi bagi apapun kita, ketika kita mau hidup dari situ ya kita harus menghidupi dulu.
harus punya kreativitas, membangun ide-ide, membuat karya, membuat itu. Nanti kita akan hidup dari sana gitu. Kayak gitu. Mas Septian, sebelum ketemu Mbak Uci, karena saya ngeliat Mbak Uci ini kan penguat, mempertebal keyakinan yang dipilih oleh Mas Septian. Ya. Pernah nggak sih ada titik ingin menyerah dengan profesi pantomim ini? Menyerah sih enggak, mungkin lebih pada saya pengen kasih kesempatan yang lain gitu mungkin ya, lebih pada itu gitu. Jadi memberikan ruang gerak yang lebih luas lagi sama generasi yang muda gitu. Tapi ya banyak juga generasi yang jangan Mas terus ya udah gimana lagi gitu ya. Saya lebih senang ketika yang saya lakukan ini bermanfaat buat orang gitu ya. Jadi ketika ya diminta masih dibutuhkan ya udah, apalagi yang mesti ditahan-tahan gitu. Sekolah pantomim yang Mas Septian punya itu sudah ada dari kapan? Waktu sama Uci. Benar-benar. Jadi kita bangun karena dasar landasannya adalah kita harus menghidupi seni itu gitu. Jadi ya udahlah, ayo kita mulai dengan sanggar, cari dia juga yang cari anak-anak lagi lewat, ayo tetangga, ayo masuk. Ini ada pantomim di dalam gitu ya. Udah saya ngajarin, akhirnya terus berkembang sampai ke komunitas yang besar, sampai nasional gitu. Nah yang kayak gitu buat kita ketika kita dapat ide itu sama aja kayak kita diberi jalan gitu ya. Ini ya udah kita coba jalanin gitu ya. Pelan. Kita sangat yakin apa yang kita jalani itu pasti membuahkan hasil gitu. Jadi tidak ada yang percuma. Apapun itu. Semuanya manusia semua ketika kita melakukan apapun, hal-hal kecil pasti akan ada balasannya gitu. Ini benar-benar yang namanya bertemu untuk saling melengkapi itu saya merasakan di sini ya. Antara Mbak Uci dengan Mas Septian nih. Mas Septian ini memiliki kreativitas dan kemampuan yang luar biasa di pantomim. Tapi dalam sisi realitanya untuk bisa ya lebih realistis dalam membangun dan menyambung dalam kehidupan ini dimiliki oleh Mbak Uci, dan benar siapapun yang di meja meeting itu mengatakan ini jodoh, ini luar biasa sekali loh. Karena benar-benar yang namanya saling melengkapi di sini. Kreativitas tanpa kesadaran untuk diimplementasikan ke dalam dunia realistis, jadinya hanya sebatas mimpi yang mengambang. Realita tanpanya ada kreativitas untuk mewujudkan menjadi satu proyek juga nothing. Kita punya planning tapi apa core-nya? Dan inilah ketemunya. Wow. Boleh saya cerita sedikit tentang pantomim awal sekali. Saya melihat Mas Septian bergerak dan ini ada satu yang membuat saya sama dengan imajinasi Mas Septian ketika umur 9 tahun dia melihat Pradil. Salah satu artis maestronya dunia. Kemudian itu yang terjadi di saya, tapi perbedaannya adalah saya tipikal orang yang apa-apa dibuat cuan and bisnis. Nyimbang banget nih, bener. Bener. Jadi disitulah saya berpikir, ini harus dibuat satu gerakan tentang imajinasi, karena imajinasi itu sangat baik buat anak-anak. Ada juga ke awal kita mau sosialisasi ya waktu itu ya, karena banyak sekali anak-anak kecil yang tidak mengerti tentang apa itu ekspresi. Jadi banyak anak sempat tahun berapa itu viral kalau zaman sekarang bilang ya, viral bahwa anak-anak banyak diculik. Ya, di tahun kita awal membuat sanggar itu untuk menerapkan pengenalan tentang ke orang tua dan juga anak-anak bahwa ketika orang asing itu selain ibu,
dan bapak atau mama, papa, papi, mami, ayahnya atau ibunya tuh tolong punya batasan dan tahu dia tuh siapa gitu. Ketika dijemput sekolah, saat itu banyak sekali anak-anak yang dijemput sekolah tapi ternyata bukan orang tuanya dan bukan mungkin neninya atau babysitternya yang memang jemput. Dan kejadian salah satu artis kita juga yang putra-putrinya diculik sempat waktu itu. Jadi saat itu pergerakan kami sebagai penggiat pantomim, akhirnya kami sosialisasi, berjuang dengan tim sanggar kami ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan tentang imajinasi dan ekspresi. Jadi banyak anak-anak kecil yang terlalu suka dengan gadget, dia tidak tahu gimana melihat langsung ekspresi seseorang. Sehingga intuisi dan knowledge dia tentang orang ini berniat baik, berniat buruk, dia tidak mengenali ancaman nih sangat buruk saat itu. Jadi nggak mudah dikamuflase gitu ya. Jadi tahu secara karena pantomim itu lebih pada gerak-gerik ekspresi manusia. Iya. Jadi lebih pada dasarnya gitu ya. Ketika orang itu seneng atau orang itu pura-pura seneng atau pura-pura mau ada niat yang di luar dari batinnya dia, kita akan merasakan gitu. Kalau ketika kita belajar pantomim itu gitu. Jadi lebih merasakan. Tujuannya sih waktu itu juga lebih anak-anak harus berempati ya. Empati. Jadi ketika anak itu kadang-kadang dia mukul temennya pakai penggaris atau pakai tas atau pakai batu bata, dia tidak tahu perbedaan. Nggak ngerasain tuh kalau ini sakit menyakiti teman gitu. Jadi rasa empati itu yang pengen kita bangun lewat media seni pantomim. Ini awal cikal bakal yang terpikirkan yang bisa diimplementasikan to real life karena jujur pada saat membayangkan sanggar pantomim, saya berpikir mau jadi apa? Maaf ya, mau jadi apa nanti, buat apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Now kita tahu jawabannya. Tidak terpikirkan. Iya. Karena banyak sekali manfaat yang saya rasakan ya, selain untuk pengenalan ekspresi, olah tubuhnya, motorik anak ya, mengembangkan itu juga. Nah, untuk keaktoran yang selama ini saya jalani ini juga memperkuat kita bahwa seni pantomim memperkuat seseorang untuk menjadi aktor yang baik gitu. Tiba-tiba saya langsung teringat isu yang dimiliki oleh anak-anak terutama yang mengalami generasi COVID, pandemi, adalah mereka kesulitan mengekspresikan jiwanya. Entah itu karakternya, entah itu emosinya. Karena keterbatasan komunikasi dua arah, terus ditambah lagi mereka tidak punya contoh yang mungkin bisa menarik rasa yang sesungguhnya dalam diri mereka. Pantomim ini bisa menjadi solusi untuk kalau tidak bisa mencari kata-katanya, ekspresikanlah dengan badan dan mimik. Gitu. Jadi mereka lebih punya arah, punya dasar, dan punya satu kemampuan yang lebih dalam gitu. Begitupun untuk orang tua untuk bisa mengenali emosi anaknya juga bisa. Karena sekarang banyak orang tua yang salah memahami. Ya, kadang-kadang kata-kata itu lebih menyakitkan ya gitu ya. Jadi lebih baik kita memberikan ekspresi yang bahagia walaupun caranya menegur gitu, tapi ekspresinya ekspresi happy kan gitu. Kan kadang-kadang ada orang, kamu jangan gitu dong. Jadi wajahnya tetap senang ya kita. Emang kenapa? Gitu. Jadi kita ditegur tapi juga masih bisa lebih nerima gitu. Tersinggung. Iya. Ini smile. Astaga. Ini ke anak-anak kayak gitu juga dong. Harus. Maksudnya anak-anak sendiri nih yang 4 bertemu ini. Ya, makanya ketika kita berpikir gitu aneh buat mereka kali ya. Jadi, apalagi udah sampai menatap tajam gitu, udah aneh buat mereka. Langsung, ini artinya ada berapa cabang yang mana nih? Rata-rata kita main hati ke hati aja gitu. Ada yang
tanpa bicara dia tahu itu nggak boleh gitu, kayak gitu. Kan itu juga waktu saat itu ke sekolah-sekolah juga saya menganjurkan kepada ibu-ibunya, orang tua gitu, guru, kalau marah pun tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang keras, cukup dengan gestur, ekspresi yang tidak boleh, itu mereka anak kecil paham gitu. Jadi kita jangan berekspektasi bahwa anak kecil nggak ngerti apa-apa. Justru mereka lebih, buat saya mereka lebih sensitif untuk lebih menangkapnya ya. mampu menangkap. Tapi perlu diajari batasan-batasan seperti gerak ini nggak boleh. Gerak ini orang yang tidak baik gitu-gitu. Tak terpikirkan ilmu pantomim bisa ke arah sana, benar juga sih. Ada pernah pengalaman kami di satu kelas. Biasanya kalau guru muridnya berisik, ngapain? Masih teriak kan? Iya. Aduh, tolong jangan berisik, please, ibunya. Kami tidak. Kami mengajarkan cuma dengan satu tangan. Dengan gerakan mengepal saat itu. Angkat tangan, ketika ada berisik, kita sudah kasih tahu clue. Ketika tangan kami begini, mulut kalian juga bibirnya harus ikut ketutup. Di setiap show, setiap ini seperti itu. Workshop. Jadi ketika kita Mas Septian angkat tangan, udah gini, otomatis lihat ke depan terus udah langsung diam semua kan. Nggak perlu teriak-teriak kan. Dengan kode ini aja cukup. Nggak perlu teriak. Mohon kurikulum bahasa dimasukkan. Ini para guru-guru butuh sekali itu ya. Iya. Wow. Jadi tidak perlu teriak kan? Ya. Dan itu sangat membantu karena gini, terkadang teriakan itu bukan menyelesaikan masalah. Walaupun orang bilang diungkapkan, iya pakai teriak yang ada di sini kepancing, nggak selesai. Akhirnya isunya tidak teringat. Yang diingat adalah rasanya kok jadi emosi semua yang keluar. Jadi yang tadi nggak emosi jadi kepancing. Betul. Jadilah tuh yang viral video-video macam-macam di luar Iya, sana. Betul. Wow. Tapi satu sih. Ya. Kolaborasi yang luar biasa Terima kasih. antara Mbak Uci dan Mas Septian ini yang saya bilang. Kita sudah melihat sendiri bagaimana kolaborasi antara Mas Septian dan Mbak Uci dalam menghadirkan, kalau dibilang bisnis, it is a business, tapi value-nya itu bukan about the money itself. Value-nya dari yang tadi sampaikan adalah ini kebutuhan yang tanpa kita sadari dibutuhkan oleh anak-anak sampai orang dewasa berbagai profesi. Menumbuhkan empati, awareness, intuisi, naluri dasar sebagai manusia kembali terasah melalui pantomim ini. Tapi kalau di dalam ini kan kalau orang selalu bilang, ya kalau ilmu di sekolah itu biasa lebih beda, begitu dibawa pulang beda. Nah kalau di rumah tuh bagaimana? Bisakah sama mengimplementasikan gaya parenting yang sama atau bagaimana? Dengan adanya unsur pantomim dalam kehidupan. Sejujurnya kalau di rumah saya keras, tapi keras dengan alasan. Oke. Kita harus juga punya anak tuh harus kita sesuaikan keras kita, cara mendidiknya sesuai usia mereka kan. Oke. Sesuai usia ya. Oke. Dan yang pasti kemandirian. Jangan sampai di usia dia misalnya sudah seharusnya mandiri, tapi kita tidak mengajarkan mandiri. Kita harus memaksa dia untuk jadikan pengalaman hidup. Wow. Terlihat agak sedikit serem sih ya. Jadi kayak saya pas pandemi atau magang ya, adik ya. Ada anak yang perempuan yang terkecil bahwa kamu harus ke bandara sendiri di saat setelah pandemi itu kan semuanya. Tapi saya mengajarkan udah mulai itu. Dia nggak pernah keluar rumah. Dia cuma di rumah kan. Tapi kita mengajarkan sekali nanti dijemput pas pulang. Kamu harus naik ini sendiri, semuanya sendiri. Yang kakak-kakaknya pun sama. Kalaupun mau ada keluar magang, kebetulan di luar negeri ya udah nggak apa-apa. Karena buat kami tuh kemandirian itu harus kita ajarkan buat mereka. Maaf, kalau tidak berkenan nanti kita
cut aja bagian sini. 2, kan masing-masing membawa 2. Ya. Jadi kalau diurutkan bersama, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, mana yang anaknya Mbak Uci, bawaannya Mbak Uci, mana yang bawaannya Mas Septian? Yang pertama Itu Mas Mas Septian. Pertama dan terakhir. pertama dan terakhir itu ya, Mas Septian, Septian. yang tengah. Yang tengah saya. Nah, bagi orang tua yang memiliki anaknya bersama, sama-sama orang tua kandung aja, dalam mendidik itu pola pikirnya aja terkadang bisa bentrok. Tuh. Nah, ini kan bertemu di tengah jalan, mendidik anak-anak bersama, seperti Mbak Uci bilang, saya keras di rumah. Gimana caranya bisa menyatukan dengan Mas Septian? Ini kan yang sama-sama dari titik nol aja tuh bisa pecah gara-gara pola didiknya beda, nggak setuju satu sama lain. Ini tapi bisa sejalan di bisnis, oke. Ini anak-anak kan biasanya rasanya beda. Ini gimana nih? Ada tips and triknya kah? Kalau di rumah saya selalu berusaha jaga sebenarnya kewibawaan dari Harus ya, Ya. harus ada si pemimpinnya. pemimpin harus ada. Tapi kalau untuk di rumah pasti kan seorang ibu pengennya disiplin. Itu tipikal. Saya lumayan disiplin. Lumayan ya, buat tanda kutip ya, bukan berarti ini sekali, tapi lumayan disiplin. Oke. Dan awalan saya ajarkan mereka di usia dia masih kecilnya gitu untuk disiplin. Wah. Setelah dewasa dan saya punya kebiasaan karena anak-anak itu berbeda, pola saya pendekatan dengan mereka pun berbeda satu sama lain. Jadi masing-masing nih. Ya. Pola. Ketika saya marah, ya panggil satu-satu, Oke. dipojokin. Awalan mereka nge-defense karena saya nggak terima kok saya dipojokin bla bla bla. Tapi sekarang setelah mereka semakin dewasa, semakin mengerti, ya itu dengan pantomim aja mereka akhirnya sudah mengerti. Ketika mamanya sudah melihat, Nah, ini berbicara ya. ya betul. Dengan tepat. Berbicara Ya. dengan tepat itu. Kalau sekarang kita memberikan anak-anak perlu dikasih logika juga. Iya. Perlu dikasih logika juga bahwa ketika kamu melakukan ini akibatnya akan seperti ini. Pilihan ada di kalian. Mama cuma bekal memberikan kemandirian, bentuk kemandirian yang kalian harus coba. Kalau untuk yang lain-lainnya kalian yang harus ngatur sendiri karena mereka sudah dewasa. Jadi kadang-kadang kita suka, ini saya bersyukur juga kenapa akhirnya kita punya punya peran masing-masing gitu ya. Ya kalau anak-anak sama saya tuh saya selalu bicara tentang imajinasi, tentang rasa, tentang kreativitas, tentang apa gitu. Nah logikanya ke mamanya. Jadi boleh punya punya imajinasi, punya sebuah keinginan, tapi tetap harus dilakukan. Kalau tanpa melakukan apapun ya nggak jadi gitu. Ya. Jadi sebatas angan-angan, tidak ada sampai pada udah. Ada catatan juga buat mereka-mereka yang kalau mau ditanya hati saya seperti apa terhadap semua anak-anak adalah saya sayang. Karena sayangnya saya terlihat seperti kejam. Ketika diajarkan disiplin pasti anak-anak merasa kejam kan. Harus bangun pagi, harus ini, harus itu gitu. Tapi setelah itu tidak hitungan tahun, ya udah langsung mereka pas sudah bergaul dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, baru dia merasakan. By the way, saya dari tadi ini ya agak-agak salfok dengan Mas Septian ini love language-nya acts of service ya. Kenapa? Apa love language-nya tuh yang cara memperhatikan, cara bahkan ya mungkin tidak terlihat di depan kamera ya. Pada saat kita break, pasti loh minumnya untuk Mbak Uci diambilin. Padahal udah punya gelas masing-masing, tapi tetap Mbak Uci ditawarin terus dibawain. Kita yang ngeliat tuh kayak, ih so sweet banget. Padahal udah 16 tahun loh menikah. 16 tahun. Dan 16 tahun di usia yang tidak mudah kan kata orang, cinta tuh mah cuma di awal-awal doang. Tapi
Ih kalau kameranya nyala aja tadi, gemes. Nyala ya, ada ya, oh ambil. Ntar tolong dimasukin nih ke segmen ini, lihat apa yang dilakukan pada saat jeda iklan ya. Bagaimana sih bisa seperti itu setelah 16 tahun bersama, ketemu di usia yang dewasa, yang kata orang cinta itu hanya milik kaula muda. Nah, ini bisa seperti ini nih, oke. Perubahan besar apa yang masing-masing rasakan sejak dipertemukan satu sama lain? Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, apa yang disyukuri dari pertemuan ini? Kalau saya sih mensyukuri rasa lovey-dovey-nya, terasa banget gitu. Oke, ini kan yang ngejalanin di sini nih. Oke. Perubahan apa? Mas Septian dulu. Perubahan apa yang Mas Septian rasakan? Saya selalu percaya sih bahwa laki-laki yang baik akan ditemukan dengan perempuan yang baik juga, gitu. Jadi kita berikan yang terbaik, ya mudah-mudahan, dan saya yakin sih akan diberikan yang terbaik juga, gitu. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa perubahannya? Tetap ya, being logic langsung gitu. Wah itu bagus sekali, memang indah sekali. Tunggu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari perubahan apa yang dirasakan oleh Mas Septian dengan hadirnya Mbak Uci dalam hidup? Contoh, apa salah satunya? Kalau tadi kan disebut katanya sekarang lebih banyak berkata-kata. Ya. Itu mungkin yang manfaat yang saya dapatkan banget gitu ya. Jadi sebagus apapun kita berkarya, kita harus mempresentasikan keinginan-keinginan kita kepada seseorang sehingga orang itu mengerti gitu. Nah, itu pentingnya sebuah komunikasi verbal gitu. Jadi saya dapat banyak dari Uci gitu, karena jangan dikasih mic, habis kalau dikasih mic nggak pernah berhenti gitu. Dan juga sebaliknya nggak tahu saya kasih apa ke kamu. Ayo apa Mbak Uci? Apa ya? Apa sih yang sangat saya bersyukur adalah saya mendapatkan 2 lagi putra putri yang saya tidak perlu melahirkan, saya tidak perlu begadang malam lagi, tapi saya mendapatkan bonus 2 itu udah buat saya tabungan saya ya sampai nanti gitu. Dimana kalau kami panjang umur, ibarat kata kami bisa masih ada yang kami perjuangkan, yang membuat kami tetap sehat seperti ini tuh ya salah satunya itu. Awalan anak-anak tidak mengerti tentang itu, ya proses. Tapi sekarang ketika mereka sudah mulai menjalankan rumah tangga, mulai terasa sama mereka. Walaupun sebenarnya saya tipikal agak lumayan cuek dengan mereka. Cuek dalam artian tidak cawe-cawe dengan hai kamu lagi apa, terus gimana ininya itunya. Saya bukan tipikal seperti itu. Saya tipikal yang to the point. Butuh langsung WA tanpa basa-basi. Gitu. Jadi agak militer dikit sih memang, tapi ya udah karakternya seperti itu ya saya nggak bisa merubah segampang itu. Dan mungkin aneh, jijik kali malah lihat mamahnya kalau ngelakuin hai sayang kamu di mana, Mom are you okay? ya, bukan yang tipikal bukan tipikal seperti itu gitu, tapi lebih yang kumpul yuk di sini jam segini kita makan bareng gitu. Paling mereka nanya kenapa mah, ini ada yang ulang tahun loh gitu, atau iya yang ini ulang tahun loh gitu. Jadi udah tanpa basa-basi yang terlalu panjang lebar lah. Dan mereka sudah tahu. Sih nggak ada masalah komunikasi satu sama lain di sini ya. Yang satu bisa mengkomunikasikan secara verbal, yang satu lagi secara visualnya sangat bisa berkata-kata. Tapi coba kita pancing. Karena terkadang masih ada hal-hal dalam diri yang mungkin masih bisa dipancing, tapi masih ada pancingan kalimat yang tepat. Nah, kalimat yang tepatnya ada di sini. Jadi di dalam sini ada kalimat-kalimat yang belum komplit, belum sempurna. Harus disambung dengan kalimat-kalimat yang berupa rasa di dalam hati.
Jadi silakan Mbak Uci, kertas yang Mbak Uci pegang, Oke, nanti boleh. kalimatnya dilengkapi Ini apa untuk nih? Mas Septian. Nah, Oh, ya oke. gitu. Tinggal dipilih ada beberapa di dalam. Oke, jangan dibuka dulu. Nah, Oke. Mas Septian ini Emang ada ya? tantangannya adalah verbal ya. Oke, udah banyak latihannya, udah sekian tahun. Oke, ya. Coba. Oke. Iya ide benar. Nanti abis kalimatnya disampaikan secara verbal, ditampilkan visualnya gimana ya kalau secara pantomim. Nantang ini pasti nih. Ya udah itu ntar belakangan lagi kita lihat nanti. Saya juga nggak tahu isi kartunya apaan. Oke. Mas Septian atau Mbak Uci dulu? Ayo. Apa nih? Mau siapa? Ladies first. Ladies first. Oke. Dulu aja Oh, iya. dah. Oke. Saya dulu ya. Oke. Aku sedih jika kamu Hah? nggak bahagia. Mas Septian sedih kalau Mbak Uci tidak bahagia. Ya. Gaya. No. Ini masih melayang nih, masih melayang. Kenapa itu dan ada momentum apa yang terlintas di benaknya Mas Septian? Itu adalah yang melengkapi kalimatnya. Ya. Karena kita mau bahagia bersama gitu ya. Semua orang harus bahagia gitu. Jadi apa yang bisa saya kasih untuk bisa membahagiakan orang gitu. Pernah ada kejadian nggak yang sampai membuat Mas Septian merasa gara-gara saya nih dia jadi tidak bahagia dan saya jadi sedih? Apa ya? Ya mungkin ada ya. Saya mungkin itu saya ngerasain ini gara-gara saya mungkin itu. Tapi saya langsung minta maaf dalam hati. Mungkin saya istighfar ya. Ada hal-hal yang mungkin tanpa saya sengaja atau yang tidak saya sengaja untuk menyakiti atau membuat orang sedih gitu ya, nggak bahagia gitu. Tapi akhirnya saya mungkin ini jadi hikmah untuk saya berbuat lebih untuk bisa membahagiakan orang gitu. Itu kalau diekspresikannya menggunakan pantomim tuh kayak gimana? Saya nggak ngerti. Ya. Apa ya? Aku sedih kalau kamu tidak. Saya nggak ngerti pantomimnya bagaimana, tidak terbayangkan. Mungkin ya Jas. Cuman gitu doang. Walaupun matanya berkaca-kaca. Semuanya. Memang kadang-kadang kalau kita di flashbackin, semua mengandung bawang. Gitu. Jadi kita kadang berpikir, kita kan jarang merenung kan. Berenung dalam artian dalam kondisi kita ngobrol yang mengandung bawang-bawang yang akhirnya kita gampang untuk kebawa perasaan gitu. Tapi kalau saya, sekeras-kerasnya saya dalam hal apapun, tapi kalau sudah berbicara masalah anak, itu buat saya agak, orang tua dan anak, udah buat saya itu paling gampang. Spot. Ya, tapi spot saya yang paling ini sih anak ya mungkin ya, buat saya. Nah, salah satu kami memperjuangkan sanggar pantomim itu ya karena itu. Salah satunya. Bahwa anak-anak di Indonesia ini harus mengerti apa itu imajinasi. Karena imajinasi yang membuat semuanya apapun itu menjadi berkembang. Dari yang mungkin nothing jadi something. Contoh, kalau kita lihat apa banyak bentukan-bentukan yang sekarang lucu-lucu, dilihat cantik-cantik, dilihat apa ya istilahnya ya, yang bentukannya mungkin di luar dari ini, yang di luar nalar umum ya. Ternyata imajinasi, udah. Dan yang membuat saya bertahan dengan Mas Septian, salah satunya awalnya imajinasi. Saya mengimajinasikan bahwa saya ingin bahagia Tuhan.
Saya mengimajinasikan bahwa anak-anak saya harus berhasil, Tuhan. Saya mengimajinasikan bahwa saya harus tetap bertahan apapun yang terjadi. Saya tidak mau gagal. Saya sudah pernah gagal dan saya tidak ingin kegagalan itu saya wariskan ke anak-anak saya. Saya cukup mewariskan yang baik-baik tanpa harus mewariskan sesuatu hal yang buruk buat anak-anak. Ya salah satunya ya keras saya itu. Bahwa hidup itu tidak semudah itu, tapi mungkin kamu belum bisa mengerti itu sekarang, nak. Tapi Mama akan jadi garda terdepan, terutama doa Mama untuk kalian. Itu aja. Doa Mama buat kalian. Dan Mama meridoi apapun yang kalian lakukan. Supaya langkah kalian tidak ada kerikil, tidak ada batu. Supaya ya jangan sampai yang kami rasakan ini dirasakan anak-anak, terutama berdoa untuk mendapatkan pasangan yang benar-benar mereka sayangi dan sayang sama mereka. Itu yang paling buat saya, ya saya berjuang sampai pada titik mempertahankan anak-anak sampai pada titik itu, ya karena ingin mendapatkan kalian mendapat pasangan yang kalian sayangi, yang kalian cintain, dan juga sebaliknya berjuang untuk kalian. Ya salah satunya kami selalu menguatkan karena kami jadi contoh buat anak-anak. Oke lah dulu di kacamata mereka berbeda dengan yang sekarang, tapi kan untuk menjadi mamahnya atau ayahnya itu kan bukan berarti harus satu darah kan, ibaratnya gitu. Tapi ya rasa buat mereka dan gimana kami mensikapinya, mudah-mudahan bisa terus bertahan kayak sekarang. Jadi ditanya. Oh iya. Oh, nih Penasaran. lagi ngeresapin rasanya. Dang. Aduh. Ya udah silakan Mbak Uci. Putus lah rasanya. Habis kalau enggak kita berbawang-bawang ya. Aduh nih mata sudah. Wah Mas ini kalau lagi hanyut blek. Oke. Silakan Mbak Uci. Buat sadar ya. Iya. Maaf ya. Gak apa-apa, terima kasih. Kalau enggak nih air mata saya sudah mengalir. Sama. Boleh gitu, Mbak? Iya, oke. Silakan. Zeng. Oke. Ini untuk Mas Septia. Tanpa kamu hidup aku mungkin akan kurang lengkap. Apa yang dilakukan oleh Mas Septian untuk melengkapi Mbak Uci? Hah? Kurang lengkap emang. Ya kan? Kamu, iya. Sebawel-bawelnya mungkin yang ngerasain kalau nggak ada. Itu yang saya rasakan. Sometimes dalam 1 minggu kan saya butuh me time. Dengan loaded dan crowdednya yang saya hadapin gitu ya. Baru sebentar nih kan ada flashback sedikit lah cerita tentang apa yang dilakuin. Saya juga pengen Mas Septian happy. Ya buatlah namanya komunitas. Nah, kebetulan senang motoran. Nama komunitasnya pasti Pasukan Senin Tanpa Istri. Pasti Pasukan Senin Tanpa Istri. Jadi setiap hari Senin saya juga butuh me time untuk jalan, entah ya ke salon, memanjakan diri dan segala macam. Nah tiba-tiba baru sebentar nih, ya olahraga dulu, baru me time. Apa riding tipis lah ya di daerah Cinere. Nggak lama jam 8 aja saya baru tanya, Eyang gimana? Iya ya, sebentar saya pulang. Jadi udah nggak ada, kami udah saling melengkapi. Jadi lepas sebentar tuh buat kami aneh. Ya, di mana ada saya biasanya ada Mas Septian, di mana ada Mas Septian biasanya ada saya. Terkecuali memang di pekerjaan kami harus ini ya. Jadi bukan karena kebiasaan saja, tapi karena rasa itu langsung tidak lengkap. Iya.
langsung ada sesuatu yang tidak pada tempatnya jika berpisah terlalu lama. Dan didengar dari pasangan yang sudah bersama 16 tahun. Di saat, terlalu personal sih saya mengatakan ini, tapi saat saya bertemu dengan teman-teman saya yang usia pernikahannya sudah masuk ke gray area, uban. Mereka malah kayak, saat anak-anak sudah dewasa, seakan-akan mempertanyakan ngapain kita bersama ya. Banyak pasangan yang kayak gitu sekarang. Saat anak-anak sudah keluar dari rumah, saat mereka harus berhadapan satu sama lain, baru mereka merasakan selama ini kita adalah orang yang melaksanakan kewajiban tanpa rasa. Makanya ada yang namanya grey divorce. Tapi hari ini inspirasi yang kita dapat bahwa itu adalah pilihan dalam menjalani rumah tangga. Kita bisa memilih apa yang ingin kita rasakan. Mas Septian menginginkan kebahagiaan dari Mbak Uci. Mbak Uci bahagia, saya senang. Mbak Uci tidak bahagia, saya sedih. Mbak Uci merasakan momentum kebersamaan yang begitu erat, begitu jauh kelamaan. Ada yang nggak benar deh. Malah rindu itu datang setelah 16 tahun bersama. So precious. Wow. Terima kasih ya. Semoga apa yang dirasakan ini bisa menular ke kita semua ya pemirsa ya. Buat yang belum menemukan pasangan, dipertemukan dengan pasangan yang bisa memberikan rasa ini dalam rumah tangganya. Buat yang sudah berada di dalam rumah tangga lalu menemukan rasa kehampaan, bisa dipertemukan dan diingatkan kembali terhadap rasa ini. Dan semoga apa yang saya rasakan hari ini di studio bisa segera dirasakan oleh Anda juga, pemirsa. Amin. Diawali dari rasa kepasrahan, dan jangan pernah lupa mensyukuri. 2 kata kunci itu yang memulai perjalanan dari Mas Septian dan juga Mbak Uci. Thank you. Salam untuk anak-anak semua. Terima kasih juga ya pemirsa ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi inspirasi dan sumber kekuatan bagi Anda dimanapun Anda tengah berada dalam perjalanan hidup Anda. Saya Anyi Dunov pamit, sampai jumpa.